Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keterampilan mengelola kelas. Yang pertama yaitu pengertian keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah usaha guru menata kelas menjadi sebuah ruang yang kondusif, interaktif, kolaboratif, dan produktif untuk mendukung tercapainya belajar secara maksimal. Yang kedua yaitu tujuan keterampilan mengelola kelas. Dibagi menjadi dua, yaitu tujuan untuk peserta didik. Yang pertama, mendorong peserta didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya. Yang kedua, membantu peserta didik mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib, menimbulkan rasa kewajiban melihat diri dalam tugas serta tingkah laku dengan aktivitas kelas. Tujuan untuk pendidik. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan dalam memelihara kelancaran penyajian dan langkah pembelajaran secara tepat. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap kebutuhan peserta didik dan mengembangkan potensinya. Yang ketiga, memberi respon secara efektif terhadap tingkah laku peserta didik. Selanjutnya yakni ada komponen-komponen keterampilan mengelola kelas. Yang pertama ada keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal yang bersifat preventif. Kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran serta aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keterampilan antara lain. Yang pertama ada sikap tanggap. Komponen ini ditunjukkan oleh tingkah laku guru bahwa guru hadir bersama peserta didik. Yang kedua ada membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif bisa terjadi jika guru mampu membagi perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang sama. Membagi perhatian tersebut dapat dilakukan dengan cara ada dua, yakni visual dan verbal. Yang ketiga, pemusatan perhatian kelompok. Kegiatan peserta didik dalam belajar dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Guru mampu memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas yang dapat dilakukan dengan cara pertama, menyiapkan peserta didik. Yang kedua, pertanggungjawaban. Yang ketiga, pengarahan dan petunjuk kelas jelas. Yang keempat, penghentian. Yang kelima, penguatan. Dan yang keenam, kelancaran atau kemajuan. Yang selanjutnya, yang kedua, keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan guru untuk mengatasi gangguan yang muncul secara berkelanjutan sehingga kondisi kelas yang terganggu dapat dikembalikan secara optimal, yang bersifat represif. Ada 3 pendekatan yang dapat diterapkan oleh guru dalam mengatasi gangguan berkelanjutan, yakni dengan modifikasi tingkah laku, pengelolaan kelas, dan menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Prinsip-prinsip keterampilan mengelola kelas yaitu pertama, kehangatan dan keantusiasan. Yang kedua yaitu tantangan. Yang pertama yaitu kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas yang menyenangkan dan merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Yang kedua yaitu tantangan. Yang ketiga yaitu penggunaan kata-kata tindakan atau bahan-bahan yang menantang
akan meningkatnya gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Selanjutnya, penggunaan alat atau media. Selanjutnya, bervariasi penggunaan alat atau media, gaya dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan dapat menghindari kejenuhan. Yang keenam, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dan dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang ketujuh, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemutusan perhatian peserta didik pada hal-hal yang negatif. Kedelapan, penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri oleh peserta didik merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Oleh karena itu, guru harus selalu mendorong motivasi kepada peserta didik untuk disiplin diri. Dan guru seharusnya menjadi contoh atau teladan pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab.